RUU perampasan aset menunggu pembahasan di DPR. Terhadap komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi. Tadi Pak Menteri Hukum menyampaikan bahwa ada di urutan kelima terkait dengan usulan perampasan aset. Hanya saja memang dokumen yang kami terima ini tulisannya ini dicoret, Pak. Jadi tadi kita masih agak bingung juga ini maksud dari pencoretan di nomor 155 gitu. Ini sebenarnya dicoret ini dalam makna tidak jadi masuk di dalam usulan prolegnas atau bagaimana begitu, karena kalau tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa ini masuk nanti di jangka menengah begitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian beberapa waktu yang lalu Pak, saya mengikuti podcastnya Pak Menko Hukum dan HAM Pak Yusril. Pada waktu itu judul dari podcast itu di salah satu media mengatakan bahwa RUU perampasan aset menunggu pembahasan di DPR. Nah, makanya saya sebagai anggota Badan Legislasi juga merasa punya tanggung jawab. Ini sebenarnya RUU perampasan aset ini seperti apa begitu? Karena kalau penjelasan dari Menko Hukum dan HAM di dalam podcast itu yang sudah terpublish 9 hari yang lalu, nanti link YouTube-nya saya sampaikan ke pimpinan Balik. Di situ beliau menyampaikan bahwa ini sudah masuk di DPR dan tinggal menunggu pembahasan oleh DPR seperti itu. Dan di sana beliau juga menyampaikan bahwa prinsipnya pemerintah siap membahas itu Pak. Itu yang pertama, saya mohon penjelasan terkait itu. Saya seharusnya tidak perlu menjawab karena itu kan podcastnya tidak etis rasanya kalau saya jawab, karena itu kan kebijakan dan statement menteri yang lain tidak pada tempatnya saya mengklarifikasi. Tetapi saya perlu sampaikan, seperti yang saya katakan tadi, RUU perampasan aset ini dulu diajukan periode yang lalu, diajukan oleh pemerintah dan saat itu sudah dibahas di Komisi 3. Dan sampai hari ini kan mungkin masih dinamikanya masih terjadi ya. Itu satu. Yang kedua, Pak Ketua. Mohon maaf, tidak pernah dibahas di Komisi 3. Ya, maksudnya sudah dikasih penugasan ya. Dikasih penugasan ke Komisi 3 untuk membahas. Saya tidak ikuti lagi apakah pernah dibahas atau belum. Makanya saya bilang tidak etis rasanya saya jawab. Ya, karena itu statement dari Pak Menteri. Tapi yang saya bisa pastikan bahwa Presiden selalu menegaskan pemberantasan korupsi itu menjadi agenda utama. Dengan cara tertentu yang bisa dilakukan oleh Presiden, saya pasti jamin bahwa Presiden akan melakukan tindakan yang keras terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu komitmen, ya, satu. Yang kedua, mungkin nanti saya tidak tahu bahan yang dibagi apakah bahan dari Balik atau bahan dari pemerintah. Yang saya baca yang resmi dari pemerintah saya sampaikan ada 40 RUU yang kami usulkan masuk dalam prolegnas jangka menengah 2025-2029. Nanti tinggal disesuaikan Pak Ketua. Saya rasa itu, terima kasih.